Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semua. Senang sekali kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Baiklah, kita akan belajar tentang ketekunan dalam Tuhan atau ketekunan kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita bisa membuka Alkitab kita dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Tapi pelajaran ini saya ambil dari ayat pertama sampai ayat 23. Ada juga dalam pasal yang kedua dalam Kolose ini. Kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 23. Bisa lihat layar depan? Oke. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tekun artinya sungguh-sungguh, rajin dan berkeras hati dalam melakukan sesuatu. Tekun artinya sungguh-sungguh, rajin dan berkeras hati dalam melakukan sesuatu. Salah satu resep untuk kita meraih mimpi kita, salah satu resep untuk kita bisa berhasil dalam dunia pekerjaan atau dalam kita mengiring Tuhan, kita membutuhkan sebuah ketekunan. Amin. Ketekunan. Banyak di era zaman sekarang ini era instan. Banyak orang pengen berhasil secara cepat dan tidak menghargai proses. Padahal proses itulah yang membuat seseorang menjadi kuat, seseorang menjadi matang, dan akhirnya bisa meraih mimpi berhasil. Dalam dunia sekuler, dalam dunia kerohanian, kita membutuhkan kata ketekunan. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani ada beberapa kata, tapi salah satu di dalamnya ditulis dengan kata hupomone. Hupomone artinya tetap tinggal, tetap tabah, terus menerus setia dalam segala situasi dan kondisi apapun, tetap setia dan tetap bisa menjadi saksi bagi Tuhan tanpa kehilangan iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya ditulis belajar dari ketekunan Ayub. Ayub pada zaman itu adalah orang terkaya di daerahnya, di daerah timur sana. Dia punya harta yang melimpah. Tapi suatu saat Tuhan izinkan habis. Saudara, apa yang dia katakan? Dalam hal ini Alkitab menulis Ayub enggak berbuat dosa. Dia enggak bersungut-sungut. Saya kecewa sama Tuhan. Saya enggak mau gereja-gereja, saya enggak mau doa, saya enggak mau ibadah. Tidak ditulis di dalam Alkitab Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Dia berkata, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Bayangkan dari 7.000 ekor domba, 3.000 unta dalam sekejap bisa hilang. Saya banyak mendengar cerita-cerita kalau Tuhan mau mengizinkan sesuatu, dalam sekejap apa yang kita cari seumur hidup itu bisa hilang. Ini banyak fakta. Saya mengenal seseorang yang punya properti rumah yang bagus, tapi dia tinggal di kos. Kenapa? Dia takut tinggal sendiri di rumahnya karena pernah dirampok dan hampir mati. Saudara, ini dunia memang banyak hal bisa terjadi. Tapi untuk meraih mimpi, apalagi yang muda-muda ini, kita harus punya mimpi. Mimpi itu gratis. Tapi kita harus bayar harga untuk meraih mimpi itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada seorang muda dulu ya, cerita inspirasi. Dia pengangkut barang di hotel. Dia tukang angkut barang di hotel. Dari orang yang gak punya, dia jadi buruh kasar di sebuah hotel, anak muda ini. Suatu waktu ada mobil parkir di hotel. Mobilnya bagus sekali di lobi hotel ya. Dia angkut barang tapi dia terpesona, dia terpana sampai dia nggak langsung angkut barang itu, dia lihat, waduh mobilnya kok bagus sekali ya. Duh, ini ya ini. Terus dia kena marah sama bosnya. Kamu kerja atau diam saja, atau melongo saja, atau nonton saja. Ayo, cepat kerja. Singkat cerita, si karyawan pegawai hotel tukang angkut ini dimarahin. Tetapi hal itu yang mengubah hidupnya, yang mengubah nasibnya untuk berubah ke depan. Dalam hatinya, saya ingin menjadi orang yang lebih diberkati dari orang-orang yang ada di hotel ini. Dia keluar dari situ dan dia berlatih kungfu. Tekun berlatih kungfu. Dan dia menjadi aktor Hong Kong yang besar. Setara dengan mungkin yang mengenal artis-artis lebih jauh, setara dengan Jackie Chan, Andy Lau, namanya Chow Yun Fat. Ini artis besar, artis Hong Kong besar, sampai merambah Hollywood. Betapa terkenal dia dan betapa dia menjadi orang yang sukses. Dalam cerita ini dia berkata kuncinya adalah salah satu kunci utama ketekunan. Halo. Saudara, kalau ketekunan dalam Alkitab, kita belajar di dalamnya ada kegigihan. Gigih. Ada daya tahan. Halo. Kita harus punya daya tahan secara spirit, rohani di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, maupun di dunia sekuler. Artinya ketekunan di sini tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa, dan berkata, Tuhan, aku berhenti sampai di sini saja. Belajar ketekunan Ayub. Belajar ketekunan Paulus. Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, saudara, ayat 7, 8, 9, di situ dia dituliskan, kami dihimpit, kami terjepit, kami habis akal, kami dihempaskan, tetapi dia berkata, tetapi kami tidak tawar hati.
Salah satu rahasia Paulus bisa kuat bertahan adalah dia terus menerus tabah, dia terus menerus percaya, dia terus menerus mengiring Tuhan. Saya menyiapkan khotbah ini enggak kasih tahu ke tante temanya ketekunan dalam mengiring Tuhan, tetapi lagu dari pertama sampai akhir saya percaya ada pesan rohani untuk kita. Terus menerus dalam kita mengiring Tuhan. Dalam jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Tekun. Mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Dalam segala situasi dan kondisi. Ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Bicara tentang ketekunan, saudara, ada seorang menteri keuangan, bendahara negara yang bernama, ini orang kulit hitam, Ozzie Taylor ya, Morton. Dia lahir di sebuah desa di Texas. Ini kisah inspirasi. Dia lahir di sebuah desa di Texas. Seorang Amerika kulit hitam. Di masa kecilnya, saudara, dia bisa berkata, saya kecewa terhadap Tuhan. Saya kecewa dengan keadaan ini. Saudara tahu? Dia lahir dari seorang mama yang tuli dan bisu. Yang tuli dan bisu. Itu pun kalau mau dikatakan bahasa orang ini anak haram. Karena mamanya diperkosa sampai lahirlah dia. Dan dia tidak mengenal sama sekali siapa papanya. Ozzie Taylor Morton. Pada waktu dia tumbuh di desa dengan kondisi hidup yang miskin, dia harus berjuang hidup bersama dengan mamanya. Dari masa kecil dia harus bekerja di perkebunan kapas. Satu saat tumbuh rasa kecewa di hatinya, kenapa saya begini? Kenapa nasib saya seperti ini? Secara logika dia bisa berpikir dan kecewa sama Tuhan. Ini saya baca kesaksiannya. Bisa kecewa sama Tuhan. Tetapi dia ambil sebuah keputusan. Saya harus mengubah hidup saya. Saya harus berjuang. Saya harus keluar dari keadaan ini. Dan disitulah dia mulai bertekun belajar. Belajar dengan baik. Sambil bekerja dan dia belajar dengan baik. Saudara tahu kisah inspirasi hidupnya. Di tahun 1977 oleh Presiden Jimmy Carter Junior, dia dijadikan bendahara negara atau menteri keuangan. Seorang wanita kulit hitam. Saudara, dia membuat sejarah. Dan uang kertas waktu itu ditandatangani oleh si Morton ini. Dari seorang yang tadinya dia bisa berputus asa, lebih baik hidup saya mati saja, hancur, tidak berguna. Tapi dia keluar dari situasi yang sulit, dia keluar dari situasi yang susah, dia keluar dari situasi yang membuat sesak nafas ini. Dan dia mengubah nasib hidupnya. Dan itu tidak langsung. Lewat salah satu kunci dari yang saya baca ini adalah ketekunan.
Dia bilang tekun. Belajar bertekun. Tekun itu kita belum melihat hasil. Tetapi kita mulai tertambah, kita setia. Bukankah kata tekun di dalamnya ada giat, ada gigi, ada daya tahan, ada kesungguhan, ada tekad. Mau jadi apa kita ke depan? Mungkin seperti ilustrasi seekor burung dan seekor siput. Burung terbang di sebuah pohon. Ini ilustrasi ya. Dan dia melihat ke bawah ada siput yang sedang memanjat pohon. Dia tertawa. Gak mungkin kamu bisa sampai di dahan pohon ini. Pasti dalam perjalanan kamu habis tenaga. Atau dadamu itu bisa luka. Kamu habis tenaga dan terluka dan bisa jatuh dari pohon ini. Tetapi siput yang hanya bisa berjalan 1 mili mungkin. Atau 0, berapa mili dia bisa. Perlahan. Hanya dia bisa sampai di dahan pohon yang dia tuju. Ini gambaran ketekunan. Mungkin perlahan kita membangun sebuah kehidupan. Orang-orang yang besar sekarang ini adalah orang-orang yang tekun. Di bidang, apalagi di bidang olahraga. Kita belajar, kita tahu Michael Jordan. Dari orang yang bukan siapa-siapa. Tapi untuk dia meraih, itu dia mau latihan 10.000 lemparan tiap hari. Saya melihat orang kalau atlet bulu tangkis, anak-anak yang latihan, itu koknya itu berkeranjang-keranjang atau berdos-dos. Ditaruh gitu. Terus pelatihnya lempar-lempar satu-satu. Ya pertama kali mukulnya luput. Sampai ratusan bahkan mungkin ribuan terus. Itu namanya ketekunan. 1 hari belum bisa, 2 hari belum bisa, 3 hari belum bisa. Tapi berikutnya bisa. Akhirnya jadi ahli. Kenapa? Ada ketekunan. Saya punya teman di sebuah gereja dulu saya belajar. Orang ini gak tahu musik sama sekali. Namanya Ming ya. Aduh mainnya kayak apa ya. Tapi orangnya. Kita kan waktu itu di gereja ada bis antar jemput besar. Sekarang sudah duduk di dalam jok bis. Di dalam mobil duduk. Tak. Aduh, diketawain sama teman-teman yang lain. Dia ke kamar pegang gitar bass ya, walaupun nggak dimasukkan di salon, tak. Dimanapun dia pegang terus itu. Akhirnya saudara dia jadi hebat. Wow, jadi pinter. Ini teman-teman pemain musik ini nggak instan, apalagi main musik. Kalau nggak tekun nggak bisa jadi. Ada yang pengen langsung, nggak bisa. Itu bertahun-tahun diasah. Sampai skill, sampai feeling, sampai semuanya menyatu. Dari ketekunan. Nah kita belajar saudara langsung ke poin yang kita lihat di sini. Bertekun dalam Tuhan. Nah kita baca dalam Roma 3, Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam konteks kita belajar Kolose pasal 1 ini tentang ketekunan, alasan untuk kita terus bertekun nomor 1 karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bisa ditampilkan lihat ayat yang kelima dari Kolose 1. Kolose 1 ayat yang kelima. Kolose 1 ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Katakan amin, puji Tuhan. Ayat yang kelima, kita harus bertekun karena Tuhan sudah menyiapkan kita satu tempat yang indah, sorga. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Halo, siapa yang mau masuk sorga? Semua ya di sini kita pengen masuk sorga. Ayo, harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bertekun dalam mengiring Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ada kalanya ada suka, ada kalanya ada duka. Tapi kita harus terus bertekun. Tuhan sudah siapkan sorga yang indah dan mulia. Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena masuk sorga. Di sana tidak ada air mata. Di sana enggak ada asam urat, rematik, gak masuk angin, indah dan mulia. Berapa lama sih kita ada di dunia ini? Halo, jika dibanding dengan kekekalan yang Tuhan siapkan, berapa lama kita ada di sini? Saya selalu hidup berusaha. Saya juga sudah mau hampir 55, sudah separuh baya. Gak tahu Tuhan masih kasih berapa lama lagi. Tetapi saya selalu berpikir, suatu saat atau sewaktu-waktu Tuhan bilang, Jem, pulang. Saya harus siap. Karena tujuan hidup kita orang beriman bukan di dunia ini. Sorga yang indah dan mulia. Di kitab Wahyu menuliskan di sorga itu jalannya terbuat dari emas. Pintunya dari batu permata yang mahal. Kalau di dunia ini emas itu sangat berharga. Sekarang ini gak tahu berapa 1 gramnya, mahal. Betapa mahal. Tapi di sorga itu jadi jalan raya. Tapi bagi kita orang Kristen, di sorga itu bukan bicara soal kawin mawin. Jangan kita berpikir bapak-bapak nanti akan dapat yang cantik-cantik di sana. Di sorganya orang Kristen bukan soal kawin mawin, makan dan minum.
tapi soal damai sejahtera dan sukacita, di mana kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Di sana gak ada kegelapan, di sana gak ada air mata, kata kitab Wahyu, gak ada penderitaan. Itulah sorga yang mulia. Lagu lama, sana sorga yang mulia. Gimana Bu Gem? Ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, di sana sorga yang mulia. Ini tulisan ketika perjuangan orang dulu-dulu dalam mengiring Tuhan yang berat. Perjuangan ekonomi, perjuangan iman. Tapi ada hiburan dan kekuatan. Di sorga, sana sorga yang mulia. Ramai dan gembiralah. Pikulan atau beban dan tangisan hilanglah. Itu ada di sorga. Alasan untuk kita bertahan terus Tuhan sudah siapkan. Tujuan kekal selama-lamanya. Apa sih tujuan hidupmu? Tujuan sementara, semua di dunia ini kita tujuan sementara. Kita harus punya tujuan. Tapi suatu waktu kita akan masuk pada tujuan yang kekal. Sorga yang indah dan mulia. Tapi selama Tuhan kasih hidup, kita terus berkarya. Amin. Paulus bilang kita harus berbuah. Kalau toh aku diberi hidup, maka aku harus berbuah. Puji Tuhan. Alasan kenapa kita harus bertekun di dalam Tuhan, karena Tuhan telah melepaskan kita. Ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, menebus dan mengampuni. Ceritanya tadi kita orang berdosa adalah seteru Allah, musuh dengan Tuhan karena hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi kita telah didamaikan, kita menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, di sini kita lihat tetap teguh dan tidak bergoncang. Kata teguh berarti kuat, kukuh atau kokoh. Kata ini juga bisa berarti tetap tidak berubah, tegar atau bertahan dengan baik. Saya ingin mengajak baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini di pasal yang kedua, di sini yang dikatakan tetap teguh dan tidak bergoncang, artinya kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, Dia Tuhan Yesus, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang ketiga kita belajar, jangan mau digeser. Jangan mau digeser. Pasal 2, kenapa Paulus menuliskan ini? Karena orang-orang Kolose ini datang pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan Injil, pengharapan Injil. Iman mereka coba digeser oleh guru-guru palsu. Supaya orang yang percaya pada waktu itu lebih percaya kepada roh-roh lain, bukan kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya datanglah ayat ini, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser. Iman kita, apapun bayarannya, jangan mau digeser. Iman kita. Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesesakankah, penderitaankah, aniayakah,
Tapi kemudian di Roma 8 ayat 37 itu ayat-ayat sebelumnya. Kita lebih daripada pemenang. Jadilah orang yang bertekun, jadilah pemenang di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Kita baca dalam Roma 10 ayat 37 Ibrani ya, Ibrani. Coba lihat, tampilkan Ibrani 10 ayat 37. Ini dia. Ayat 36 sampai seterusnya kita baca bersama-sama ya. Mulai ayat 36, lihat. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lebih keras lagi, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena apa? Kalau kita setia, mungkin hari-hari ini kita sedang menderita. Kadang-kadang orang mau iring Tuhan, ada yang menderita secara fisik, dianiaya. Ada yang menganiaya kita mungkin secara verbal. Kata-kata itu menyakitkan hati kita, dan kita bisa sakit hati, dan kita bisa mundur, dan kita bisa kalah. Itu bukan masuk dalam ketekunan. Sebab dalam ketekunan itu di dalamnya ada ketabahan, kegigihan, ada daya tahan. Nah, Alkitab berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hari ini kita mungkin menderita, hari ini kita mungkin dalam tekanan, hari ini kita mungkin susah payah. Jangan menyerah. Jangan undurkan diri. Kalau kita mengundurkan diri, kita nggak berkenan. Saudara tahu Alkitab berkata, perjuanganmu hari ini tidak sia-sia. Itu akan mengerjakan sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar. Tuhan sudah siapkan. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bilang di samping kiri kananmu, tetap bertekun. Saudara,
Orang yang tekun itu lebih dekat dengan mimpi. Kita mau dapat apa ke depan? Tekun belajar, tekun bekerja, tekun beribadah. Kalau dalam dunia sekuler kita bisa sukses. Kita nggak harus menjadi karyawan di sebuah perusahaan wah. Tapi kalau kita belajar, bertekun, bekerja, ayo belajar terus. Di dalam Tuhan kalau kita bertekun, banyak hal yang Tuhan siapkan. Yang paling nyata Tuhan menyertai kita dalam segala suka dan duka. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita semua berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan, silakan maju ke depan, persiapkan dirimu untuk melayani. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Keluarga yang bawa anak-anak bisa menikmati bersama, tetap dalam ketertiban, dalam kontrol orang tua. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mungkin keadaan kita hari-hari ini berat, tapi jangan membatalkan, jangan menghancurkan iman kita. Iring Dia sampai langkah yang terakhir. Puji Tuhan. Yesus, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Ada pesan yang dari Tuhan, kami tahu, untuk kami terus bertekun di dalam Tuhan, dalam segala situasi apapun. Saatnya kami terima tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan Tuhan ini. Dari firman-Mu kami belajar, kuasa Tuhan tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap sama, mujizat-Mu tetap sama. Kami percaya di dalam darah anak domba Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa mujizat dalam perjamuan Tuhan. Ketika kami menikmati tubuh dan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami beroleh kekuatan, kami beroleh mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segala kutuk kami patahkan oleh darah anak domba Allah yang berkuasa. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan, kasih dan karunia-Mu. Kuduskan kami semua dalam rumah-Mu ini. Pelayan-pelayan Tuhan dalam melakukan tugas ini. Kami semua yang menikmati tubuh dan darah Yesus, kami terima dengan sukacita. Kami terima dan percaya. Kami terima juga mujizat, pertolongan, kekuatan, kesembuhan, damai dan sejahtera dan sukacita. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Semua berdiri. kasih Tuhan. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Terima kasih Tuhan. Harapanku Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku. Percaya pagi ini dalam perjamuan Tuhan kita menerima kekuatan dan berkat baru. Puji Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Mari kita mengangkat cawan perjanjian baru. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami terima damai-Mu, sukacita, kekuatan baru, kesembuhan. Kami terima kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami terima firman-Mu yang menghidupkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku
memuliakanmu, memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku melewati api. Tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku Suka Bapakku dan sahabatku. sahabatku. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Nyanyi kebaikanmu Sepanjang hidupku kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau dapat ku memuliakanmu. nyanyi kebaikanmu Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku. Angkat tangan kita. Sepanjang hidupku kau Oh, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau baik bagi kami Bapa. Tuntun kami, mampukan kami untuk terus bertekun mengiring Tuhan Yesus seumur hidup. Ada janji yang Tuhan sudah siapkan, sorga yang indah dan mulia, bahwa penderitaan perjuangan kami hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan apabila kami bertekun di dalam anugerah-Mu. Kami terima firman-Mu, perjamuan Tuhan, penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk.